di dunia. Mereka ini adalah gereja mayoritas di dunia, yang juga adalah gereja penguasa di abad pertengahan. Jadi dari segi kuantitas, nanti sebentar kita akan bicarakan kualitas. Gereja ini secara kualitas banyak, mayoritas. Satu, tidak cocok dengan the word atau kata the remnant atau keturunannya yang lain. Sudah tidak cocok. Kemudian, keturunan yang lain ini menuruti hukum-hukum Allah. Nah, sekarang kita tanya, apakah gereja Roma Katolik menuruti, mempromosikan, mengajarkan hukum-hukum Allah? Jawabannya tidak, saudara. Yang mereka lakukan justru, mereka mengubah hukum Allah. Ada dua yang dirubah yang utama, yaitu menghilangkan yang nomor 2 dalam Katolik Katekismus. Hukum yang nomor 2 menyangkut penyembahan patung itu ditiadakan, dihapus, dihilangkan. Kemudian untuk menjadikan tetap 10, hukum yang ke-10 mereka bagi 2 supaya tetap 10. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, mereka mengganti, merubah hukum Sabat dari hari Sabtu ke hari Minggu. Gereja inilah yang merubah, bukan para rasul. Para rasul tidak pernah merubah, Yesus tidak berubah, para rasul tidak berubah, gereja ini yang merubahnya. Nah, jadi sudah 2. Oke? Yang pertama, secara kuantitas ini mayoritas tidak cocok dengan ayat ini. Yang kedua, mereka tidak menuruti 10 hukum Allah, malah mereka merubah hukum Allah. Lalu tentunya yang ketiga, masalah hari Sabat, mereka mengganti Sabat ke hari Minggu. Kalau Yesus yang dirikan gereja ini, Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat, dialah yang meminta kita untuk memutuskan hari Sabat. Bagaimana mungkin gereja yang ia dirikan memelihara hari yang lain? Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah disebutkan di ayat 17 tadi, keturunan yang lain ini memiliki kesaksian Yesus. Nah, apa ini kesaksian Yesus menurut Alkitab, saudara? Kita harus pergi ke Wahyu pasal 19 ayat 10 yang berkata roh nubuat, kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Nah, tuduhan SDA atau Seventh Day Adventist atau Advent hari ke-7 ini jelas-jelas salah. Bahwa gereja Katolik mengubah hari Sabat ke Minggu. Ya, jadi ini adalah tuduhan yang salah. Bahwa gereja Katolik telah mengubah hari ibadah dari Sabtu menjadi Minggu. Dan ini selalu diulang-ulang. Tuduhan ini selalu diulang-ulang. Bahkan sampai banyak orang Katolik yang tertipu. Padahal, kalau ibadah Kristen tidak boleh dilakukan di luar hari Sabtu, atau di luar sinagoga Yahudi, maka seluruh ajaran Seventh Day Adventist sendiri itu menjadi bermasalah. Kenapa bisa seperti itu? Mari sekarang kita bahas lebih dalam mengenai hal ini ya. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Hal yang ketiga yang mau saya bahas adalah terkait dengan syarat-syarat penyembahan, seperti yang ditulis di dalam kitab Imamat. Dalam kitab Imamat terdapat beberapa syarat penyembahan yang harus dipenuhi oleh umat Israel. Ya, syarat-syarat penyembahan di dalam kitab Imamat tersebut adalah yang pertama, kesucian. Umat Israel harus menjaga kesucian diri mereka sebelum melakukan penyembahan. Ini termasuk menjaga kebersihan fisik dan spiritual. Lihat Imamat bab 13 ayat 1 sampai dengan 33. Kalau terkait ini ya, bolehlah pasti diikuti oleh orang-orang Advent hari ke-7 ya. Yang kedua, persembahan yang sempurna. Persembahan yang diberikan kepada Tuhan haruslah sempurna dan tidak bercacat. Lihat Imamat bab 1 ayat 3, bab 10, bab 22 ayat 17 sampai 25. Nah, kalau yang ini saya ragu apakah Advent hari ke-7 juga melaksanakan persembahan kurban seperti yang disyaratkan dalam Imamat. Pasti tidak, kan? Berarti tidak sah kamu.
harus juga memberikan persembahan yang murni, seperti yang dilakukan orang-orang Israel, berdasarkan syarat persembahan yang diatur kitab Imamat ini. Jangan cuma menuntut melakukan penyembahan pada hari Sabat, tetapi tuntutan yang lain, yaitu memberikan kurban murni, tidak dilakukan, itu sama aja bohong, tidak sah. Lalu yang ketiga, ketaatan pada hukum. Umat Israel harus taat pada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan, termasuk hukum-hukum tentang penyembahan. Lihat Imamat 18 ayat 1 sampai dengan 30, Imamat bab 20 ayat 1 sampai dengan 27. Yang keempat, pengakuan dosa. Umat Israel harus mengakui dosa-dosa mereka dan mempersembahkan korban penghapusan dosa. Lihat Imamat 4 ayat 1 sampai 35, bab 5 ayat 1 sampai dengan 13. Nah, apakah kalian orang Advent hari ke-7 juga mengakui dosa-dosamu sambil mempersembahkan korban penghapusan dosa? Kalau kalian tidak melakukan, berarti tidak sah kamu merayakan atau ibadah pada hari Sabat. Harus diikuti juga tadi itu korban penghapus dosa. Yang kelima, kepemimpinan imam. Penyembahan harus dipimpin oleh imam yang telah ditahbiskan. Lihat Imamat 8 ayat 1 sampai dengan 36, bab 21 ayat 1 sampai dengan 24. Nah, pertanyaan saya, apakah Advent hari ke-7 juga punya jalur imamat dari keturunan Lewi? Kalau tidak, maka berarti ibadahmu pada hari Sabat itu juga tidak sah, Om. Harusnya harus ada jalur imamat dari suku Lewi. Dan saya yakin itu tidak bisa kalian penuhi. Tidak sah, Om. Jadi jangan cuma memaksakan kemurnian pelaksanaan Sabat pada hari Sabtu, tapi semua hukum-hukum yang lain juga harus diikuti, Om. Yang pimpin harus imam dari keturunan Lewi. Itu baru namanya sah. Kalau tidak, ya berarti sama aja bohong, Om. Yang keenam, tempat penyembahan yang suci. Penyembahan harus dilakukan di tempat yang suci, yaitu kemah suci atau bait suci. Imamat bab 12 ayat 1 sampai 8, bab 15 ayat 31. Nah, ini juga saya yakin kalian semua umat Advent hari ke-7 pasti tidak akan mampu memenuhinya. Kenapa? Karena tempat ibadahnya itu harus di kemah suci atau di bait Allah. Ya, itu harus di situ, nggak boleh di tempat yang lain. Pasti kalian tidak bisa penuhi syarat ini, kan? Jangan cuma mentang-mentang sok-sok mau mempertahankan hari Sabat, tapi ketentuan hukum yang lain kalian tidak bisa penuhi. Itu sama aja tong kosong nyarim bunyinya, Om. Dan yang ketujuh, waktu penyembahan yang tepat. Penyembahan harus dilakukan pada waktu yang tepat, yaitu pada hari Sabat dan hari-hari raya lainnya. Lihat Imamat bab 23 ayat 1 sampai dengan 44. Jadi tidak eksklusif pada hari Sabat, ya. Nah, dengan memenuhi syarat-syarat penyembahan ini, umat Israel dapat mempertahankan hubungan yang baik dengan Tuhan dan menjaga kesucian mereka. Pertanyaannya adalah, apakah Israel melakukan penyembahan hanya pada hari Sabat? Adakah contohnya di dalam Perjanjian Lama? Jawabannya adalah tidak. Bangsa Israel tidak hanya melakukan penyembahan pada hari Sabat. Mereka juga melakukan penyembahan pada hari-hari raya lainnya, seperti Paskah, Pentakosta, atau Hari Raya Pondok Daun. Dalam Perjanjian Lama, ada beberapa contoh penyembahan yang dilakukan pada hari raya lainnya. Misalnya Paskah, lihat Keluaran 12 ayat 1 sampai 28. Lihat Imamat bab 23 ayat 4 sampai 8. Dan Bilangan 9 ayat 1 sampai dengan 14. Yang kedua, pada hari raya Pentakosta, lihat Keluaran 23 ayat 16, lalu Imamat bab 23 ayat 15 sampai 22, dan Ulangan 16 ayat 9 sampai 12. Lalu pada hari raya Pondok Daun, lihat Imamat 23 ayat 33 sampai 43, dan Ulangan 16 ayat 13 sampai dengan ayat 16.
dan Hari Raya Penebusan. Lihat Imamat 25 ayat 8 sampai 55. Nah, selain itu, bangsa Israel juga melakukan penyembahan pada hari-hari biasa, seperti saat mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban syukur. Itu bisa dilihat di kitab Imamat bab 1 ayat 1 sampai 17, atau bab 3 ayat 1 sampai 17. Jadi, penyembahan bangsa Israel itu tidak terbatas hanya pada hari Sabat, tetapi juga pada hari-hari raya lainnya dan juga hari-hari biasa. Jelas kan? Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus.